Nah, jadi kalau ada suami kerja, istri kerja, ya, apalagi istrinya penghasilannya yang lebih besar dari suaminya, tetap penghasilannya itu adalah harta bersama. Jadi bukan yang penghasilan suami saja yang dianggap harta bersama, penghasilan istri pun harta bersama. Selama nafkah dari suami itu berkecukupan, ya, maka tidak diutamakan istri itu untuk bekerja. Ya. Kalau nafkah dari suami itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga salawat dan salam juga tercurah untuk seluruh umat beliau, umat baginda Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasa kajian yang akan saya bawakan itu berkenaan dengan kajian fikih negara, atau bisa juga disebut dengan fikih siasah juga bisa, ya. Oleh karena itu, ya, maka dimungkinkan ada perbedaan pendapat, karena kita tahu, ya, mazhab aja itu yang disepakati ada 4, padahal mazhab itu banyak, cuma banyak yang tenggelam, ya. Ada mazhab Hanafi yang kita kenal, ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya. Itu menunjukkan di dalam Islam itu ada berbagai ragam perbedaan pendapat. Ormas saja itu punya fatwa masing-masing, ya. Muhammadiyah punya fatwa juga, Majelis Tarjih. Nahdlatul Ulama punya juga melalui Bahsul Masail, ya. Jadi perbedaan pendapat itu adalah wajar. Nah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang harta bersama, ya, dalam perspektif fikih Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ya, dan kompilasi hukum Islam. Di namanya saja sudah kompilasi hukum Islam, berarti yang kita sampaikan ini hukum Islam. Gitu ya. Jadi hukum Islam itu ada yang sudah dilegalisasikan. Jadi nilai-nilai hukum Islam itu dilegalisasikan, ya, menjadi perundang-undangan. Nah, seperti itu. Makanya di negara kita itu kalau dibilang undang-undang perkawinan itu hukum Islam, ya. Ada undang-undang tentang wakaf, ya. Ada undang-undang tentang zakat. Alhamdulillah, kita walaupun bukan negara Islam, ya, tapi sebenarnya isinya itu nilai-nilai Islam sebenarnya, ya. Nah, istilah harta bersama ini sudah sering, insya Allah sudah sering kita kenal, sudah sering kita dengar.
Mungkin di berbagai daerah istilahnya beda-beda. Ada yang disebut harta gonogini, atau istilahnya ada harta perpantangan, ya. Nah, kalau di Bugis apa, enggak tahu saya istilahnya ya. Jadi macam-macam. Nah, kalau di Banjar itu harta perpantangan, ya. Nah, untuk mengenal apa itu harta bersama, maka kita mulai dengan definisi harta bersama. Nah, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ya. Jadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, jadi yang kita bicarakan yang sudah kawin ya. Yang sudah kawin lah. Nah, bukan yang belum kawin. Ya. Ini belum ada pembatasan ya. Nanti ada pembatasan atau pengecualian. Cuma definisi dasarnya dulu, harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah. Nah, jadi harta kekayaan dalam perkawinan itu disebutnya dengan syirkah. Nah, artinya suami istri itu setelah menikah, harta mereka itu mereka berserikat. Kan ada perserikatan Muhammadiyah. Nah, jadi setelah menikah suami istri itu hartanya berserikat, bersama-sama berkumpul. Ya. Adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Nah, baik itu dia cari harta tadi sendiri-sendiri, ya, atau cari hartanya bersama-sama, ya, tetap dihitung sebagai harta bersama. Misalnya yang kerja cuma suaminya saja, atau yang kerja itu cuma istrinya saja, suaminya di rumah, tetap penghasilannya itu harta bersama. Kalau di masyarakat kan lain, ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu itu dia, kalau saya kerja itu harta saya, suami kerja itu harta saya juga katanya. Jadi semuanya harta ibu-ibu, ya. Padahal dalam hukum Islam tidak ada seperti itu. Kalau dalam fikih klasik, ya. Kalau dalam fikih klasik, suami bekerja, istri tidak, ya. Itu tetap harta suami. Cuma bedanya suami wajib memberikan nafkah. Istri tidak punya harta. Ya, dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik suami kerja, istri tidak kerja, penghasilan itu hartanya harta suami, karena suami yang kerja. Cuma suami berkewajiban memberi nafkah. Ya. Jadi istri tidak punya harta atau kalau dia tidak kerja. Gitu ya. Sedangkan kalau istri mau kerja dalam fikih klasik wajib mendapat izin dari suami. Nah, kan seperti itu. Nah, sedangkan dalam fikih kontemporer, ya, fikih negara, siapapun yang memperoleh, baik diusahakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka itu hasilnya adalah harta bersama. Kalau orang di kampung kan, di Kalimantan Selatan itu orang datang ke sawah, ke ladang itu suami istri itu turun. Nah, mereka sama-sama, ya, panen segala macam itu kan sama-sama mereka kan. Ya.
Nah, jadi kalau ada suami kerja, istri kerja, ya, apalagi istrinya penghasilannya yang lebih besar dari suaminya, tetap penghasilannya itu adalah harta bersama. Nah, jadi bukan yang penghasilan suami saja yang dianggap harta bersama, penghasilan istri pun harta bersama. Ya, lihat definisinya ya. Maka bagusnya istri itu di rumah saja. Ya, terima nafkah dari suami ya. Tapi boleh juga berkarir ya. Kenapa? Karena istri kan banyak juga hajatnya ya. Dia perlu memberi orang tuanya, ya kan? Memberi keluarganya, ya kan? Sedangkan mungkin penghasilan suami tidak cukup untuk itu. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan ya. Karena suami yang berkewajiban memberi nafkah, selama nafkah dari suami itu berkecukupan ya, maka ya, tidak diutamakan istri itu untuk bekerja ya. Kalau nafkah dari suami itu cukup, tapi kalau nafkah dari suami itu kurang ya, nah, maka silahkan istri tadi minta izin kepada suaminya untuk bisa bekerja ya. Nah, itu tadi ya. Jadi walau baik itu diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi setelah ijab kabul sampai keluarnya akta cerai. Kalau dia cerai hidup, kalau dia cerai mati sampai suami atau istri tadi meninggal dunia, sampai disitulah dihitung harta bersamanya. Ya. Tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Nah, karena tidak mungkin nama suami istri itu dimasukkan semua di sertifikat itu. Ya. Misalnya beli mobil, nah, tidak mungkin kan nama suami istri dimasukkan di situ dua-duanya. Pasti namanya satu saja kan. Nah, jadi jangan ribut masalah nama siapa yang mau didaftarkan di situ ya, karena ada suami istri bertengkar sampai ngajukan cerai itu gara-gara sertifikat tanah saja ya. Suami istri baru beli tanah ya, kemudian karena suaminya sibuk kerja, kata suaminya, tolong uruskan balik nama sertifikat tanah yang baru dibeli tadi ya. Tahu-tahu dibalik nama istrinya ke nama istrinya ya. Keluar sertifikat, marah suaminya, kenapa pakai nama kamu katanya, nggak nama saya katanya. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu menjadi penyebab pertengkaran juga sampai bercerai ya. Padahal terdaftar atas nama siapapun tidak masalah, itu harta bersama. Ya. Sertifikat tanah, ya. BPKB, mobil, motor. Ya, tidak mungkin nama dua orang kan dimasukkan di situ. Ya. Jadi silakan dikomunikasikan ini atas nama siapa gitu kan. Baik, kita lanjut. Nah, kalau ada harta bersama, ada pula harta pribadi. Ya, ini ada pengecualiannya dari harta bersama tadi ya. Kalau ada harta bersama, ada juga harta pribadi. Jadi adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan ada harta pribadi. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Nah, nanti yang di garis miring
apa namanya, cetak miring hitam ini nanti saya jelaskan di belakang, nanti ada ketentuan sendiri ya. Nah, jadi harta bawaan masing-masing itu bukan harta bersama, dia tidak masuk harta bersama. Jadi kalau sebelum menikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya itu bukan harta bersama, ya itu harta bawaan, itu harta pribadi, ya. Atau walaupun di masa perkawinan berlangsung, tetapi itu hadiah, warisan, wasiat, hibah, itu menjadi harta pribadi, bukan harta bersama. Jadi di dalam masa perkawinan misalnya, mohon maaf orang tua kita meninggal dunia, otomatis kita dapat warisan. Nah, itu bukan harta bersama, harta warisan itu harta pribadi. Ya. Dapat hibah, nah, saya hibahkan kepada si A tanah. Nah, maka itu si A tadi itu harta pribadi dia, walaupun diperoleh di dalam masa perkawinan. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan harta bersama? Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau menggunakan harta bersama itu dibicarakan suami istri karena dia harta bersama, ya. Dibicarakan baik-baik supaya nanti tidak timbul pertengkaran, ya. Apalagi yang nilainya misalnya nilainya cukup besar, ya. Kita beli motor, beli mobil, beli tanah, tahu-tahu beli saja, ya, nggak ngasih tahu pasangannya. Nah, nanti itu bisa ribut besar, ya. Izin minum, ya. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Ya. Nah, ini juga ya. Nah, karena dia harta bersama, tadi saya bilang itu harus sepengetahuan pasangan kita. Jangan sampai nggak tahu pasangan kita, ya. Kita jaminkan mobil, sertifikat ternyata sudah digadaikan, ya, istrinya nggak tahu, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Karena itu harta bersama, ya. Nah, baik itu menjual atau memindahkan harta, ya. Nah, kasih tahu suaminya, kasih tahu istrinya, ya. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri kalau itu adalah harta bersama. Sekarang bagaimana kalau menggunakan harta pribadi? Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Nah, kalau harta pribadi silahkan, ya, silahkan mau menggunakan tanpa seizin pasangannya. Tapi lebih bagus pasangan kita tahu, ya. Nah, walaupun itu harta pribadi kita, ya. Kita banyak punya harta, kita mau hibahkan, ya. Kita mau hibahkan harta pribadi kita itu, ya, kepada orang lain, ya. Itu adalah hak kita, ya. Tetapi sebaiknya pasangan kita tahu, ya. Sebaiknya pasangan kita tahu, ya. Jadi mempunyai hak sepenuhnya, ya, kalau harta pribadi untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Misalnya hibah, hadiah, sodakoh, dan lain-lain. Nah, yang kadang jadi pertanyaan ibu-ibu itu kan, bolehkah saya sedekah dengan uang penghasilan suami, katanya, ya kan? Nah, kalau yang kerja suami ya minta izin lah. Kalau yang namanya sedekah, insya Allah suaminya mengizinkan saja, ya. Apalagi itu kan sudah menjadi harta bersama sebenarnya, ya. Kalau kita sedekah 50.000 gitu, ya,
itu insya Allah suaminya nggak keberatan ya. Tapi tetap harus ngasih tahu ya kalau yang kita keluarkan itu adalah berasal dari harta bersama. Nah, kalau ada harta bersama, ada pula hutang bersama. Nah, otomatis itu kalau ada harta bersama, ada hutang bersama itu. Ya. Suami istri belum punya rumah, ya. Sebelum menikah belum punya rumah, ya. Pinjamlah di bank. Itu kan tanda tangannya berdua kan itu ya. Suami istri kalau tidak salah ya, tanda tangan pinjam di bank itu. Ya, itu hutang bersama, ya. Jadi sama-sama. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Jadi pembayarannya karena hutang bersama dibayarkan melalui harta bersama. Ya. Kalau suami istri tadi mau membayar hutang bersama itu pakai harta pribadi, ya terserah aja itu. Kalau dia rela, ya kerelaannya. Ya. Ternyata harta bersamanya itu tidak cukup, ya. Kalau harta bersama tidak cukup. Ya. Tapi kalau harta pribadi karena dia awalnya misalnya si suami tadi atau istri tadi orang kaya, harta pribadinya banyak, ya. Tapi harta bersamanya setelah menikah itu tidak banyak misalnya. Jadi kalau dari harta bersama tidak mencukupi untuk menutupi hutang bersama tadi, akhirnya si suami istri tadi menggunakan harta pribadinya. Kalau suami atau istri tadi rela seperti itu, ya tidak masalah ya. Hutang pribadi, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Nah, jadi ada hutang pribadi, ada hutang bersama ya. Kalau hutang bersama tadi ya untuk keperluan keluarga. Ya, kalau untuk keperluan pribadi saja tidak ada hubungannya dengan keluarga, ya, maka itu adalah hutang pribadi, maka dibayarnya menggunakan harta pribadi juga, bukan menggunakan harta bersama bayarnya. Ya. Makanya kalau mau beli apa-apa itu, yaitu tadi harus komunikasi suami istri, harus ada izin kedua belah pihak. Misalnya mau beli motor, ya. Kata suami, kita belum punya motor, ayo kita beli. Kata istrinya, jangan dulu katanya. Jadi tidak sepakat nih mau beli motor apa enggak. Ya, akhirnya si suami memaksakan diri beli motor. Nah, itu kira-kira beli motor tadi dengan harta pribadi apa harta bersama? Ya. Biar pikir sendirilah. Nah, kalau terjadi perceraian, ya, maka separuh harta bersama tadi menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Cerai mati ya, cerai mati. Separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang sudah mati menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi karena harta yang diperoleh tadi adalah harta bersama, maka ketika suami atau istri meninggal dunia, harta bersama tadi dibagi dua dulu. Jadi setengah milik istri, setengah milik suami. Ini misalnya yang meninggal siapa nih? Yang suami lah yang meninggal ya. Suami misalnya meninggal, ya. Maka dibagi dua dulu harta bersamanya ya, yang dibagi ya, bukan harta pribadi. Ya, misalnya suami tadi sudah harta pribadi dia punya juga ya, cuma harta bersama kan yang dibagi. Yang dibagi harta bersama berarti separuhnya 50% adalah punya suami yang meninggal tadi. Maka harta warisan yang dibagi nanti yang punya suami ini setengah dari harta bersama ditambah dengan harta pribadi, itulah yang menjadi
harta warisan. Ya. Jadi dibagi dua dulu hartanya, ya. Setengah-setengah. Kalau cara hidup sama, ya. Cara hidup pun sama. Masing-masing berhak seperdua, jadi separuh, ya. Nah, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, ini nanti kita bicarakan tentang perjanjian perkawinan. Wah, ini dia. Perjanjian perkawinan. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Perjanjian dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi konsep dasarnya tadi, ya, konsep dasarnya setelah seseorang itu menikah, maka harta yang diperoleh, baik itu siapapun yang memperolehnya atau terdaftar atas nama siapapun, ya, dikecualikan harta pribadi, maka dia adalah harta bersama, ya. Nah, boleh, ya, diperjanjikan sebelum perkawinan, boleh dijanjikan pisah harta, boleh dibuat perjanjian pisah harta, boleh juga dibuat perjanjian percampuran harta pribadi dan harta bersama. Ya, lihat yang pasal 29. Jadi kalau tidak mau, ya, tidak mau yang harta bersama tadi, yang ada pemisahan tadi, harta bersama ada harta pribadi, kita mau dicampur harta bersama dengan harta pribadi, boleh, ya. Artinya sebelum perkawinan dilangsungkan ada perjanjian perkawinan, ya. Itu di depan KUA juga, di hadapan penghulu KUA, ya. Atau pisah harta, itu kan ada artis tuh yang pisah harta. Perjanjian pisah harta kan ada artis tuh. Jadi perjanjian pisah harta itu karena masing-masing misalnya bekerja, ya. Suami bekerja, istri bekerja. Nah, jadi dia bikin perjanjian, kita pisah harta. Nah, kalau terjadi pisah harta, ya, maka yang pasal 48, ya, tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau tadi kan kalau harta bersama itu semua keperluan urusan rumah tangga dikeluarkan melalui harta bersama, ya. Kalau terjadi pisah harta, maka kembali kepada syariat semula, ya, bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya melalui harta pribadinya. Karena tadi pisah harta kan perjanjiannya. Kalau seandainya ada perjanjian pisah harta, ya, maka suami kembali, ya, seperti fikih klasik, ya, dia berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya melalui harta pribadinya atau harta penghasilannya tadi. Nah, kewajiban suami itu kan ada 5, ya. Ya, kalau kata Ustadz Abdul Somad, kewajiban suami itu ada 5. Nah, ibu-ibu perlu tahu nih, kewajiban suami ada 5. Yang pertama, kasih makan. Jadi suami berkewajiban memberi makan, ya. Ya. Cuma makannya ini, ya, makannya ini bukan semau-mau kita. Istri minta makan yang enak-enak, gitu. Enggak seperti itu, ya. Kewajiban
ngasih makan, ngasih nafkah itu ya maksimal seperti apa yang dimakan suami. Ya. Kalau suaminya orang kaya ya bisa lah makan yang lebih baik ya. Nah, ini kewajiban suami itu memberi makan kepada keluarganya. Jadi jangan sampai nggak memberi makan. Kemudian yang kedua, selain makan, kasih pakaian. Asal pakaian itu sudah menutup aurat, sudah gugur kewajiban suami. Jadi bukan ya apa namanya seminggu sekali ganti pakaian, bukan. Ya. Bukan seminggu sekali ganti pakaian. Ya. Artinya kalau pakaian itu masih layak, ya. Kalau di dalam fikih klasik kurang lebih 3 bulan sekali. Itu maksimal sudah itu 3 bulan sekali. Ya. 3 bulan sekali itu pun sebenarnya pakaian istri masih bagus-bagus semua itu. Nah, kalau 3 bulan sekali itu masih bagus-bagus pakaiannya. Cuma karena banyak menghadiri pengajian, ya bagus menghadiri pengajian banyak. Nah, jadi pengen setiap minggu tuh bajunya beda-beda gitu kan, pengennya dilihat kan. Padahal 3 bulan sekali lah kalau mau ngasih istri pakaian itu. Maksudnya ganti yang baru. Tapi itu pun sebenarnya masih bagus bajunya ya. Jadi akan lebih baiknya kalau ditabung saja uangnya ya. Ya, jadi kasih makan, kasih pakaian kewajiban suami, kasih tempat tinggal. Nah, kasih tempat tinggal ini bukan dibelikan rumah ya, ada tempat bernaung. Ada tempat bernaung dari kepanasan, dari kehujanan ya. Walaupun itu ngontrak ya. Kalau suami sudah memberikan tempat tinggal, ya, berarti sudah gugur kewajibannya. Suami sudah ngasih makan, sudah gugur kewajibannya. Ya. Kemudian yang keempat kewajiban suami, ngasih pendidikan. Nah, jadi suami ngasih pendidikan. Makanya kalau suami tidak bisa ngasih pendidikan, ajak istrinya, anak-anaknya untuk mendengarkan kajian. Ya. Kecuali si suami tadi karena dia yang sendiri ke masjid dengar pengajian, setelah pulang dia sampaikan kepada keluarganya. Ya, tapi kalau tidak bisa seperti itu, ajak anak istrinya untuk dengar kajian atau datangkan guru mengaji misalnya. Kalau memang belum bisa baca Quran. Kemudian kewajiban yang kelima oleh suami adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi tidak cukup hanya sekedar nafkah lahir, nafkah zahir, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi kewajiban suami ada 5 ya ibu-ibu ya. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, dan kasih perhatian dan kasih sayang. Ya. Nah, ini supaya bapak-bapak tahu juga ya, ngasih makan itu Pak, sebenarnya ngasih makan itu yang ngasih makan sudah siap makannya dalam piring. Ya, bapak-bapak, ngasih makan itu makannya sudah siap dalam piring. Ya. Jadi bapak-bapak sebenarnya yang masak itu. Ya, kan memberi makan tadi kan, memberi nafkah, ngasih makan, Pak. Ya, kasih pakaian, itu bapak-bapak yang nyucikan pakaian istri itu. Ya, karena bahasanya ngasih nafkah, Pak. Ngasih nafkah makan, berarti makanan itu sudah ada. Jadi istri itu, anak-anak itu tinggal makan saja. Ya.
Jadi kalau bapak-bapak Anda mau repot, beli aja online. Ya. Tetapi, ini ada tetapinya. Saya belum sebutkan tadi kewajiban istri kan? Saya belum sebutkan kewajiban istri. Kewajiban istri itu satu saja terhadap suami, taat kepada suami. Nah, sebelum diperintahkan suami masak, ya keinginan sendiri lah, paham-paham lah. Ya. Artinya apa? Artinya budaya kita di Indonesia sudah menjadi adat kebiasaan. Di Indonesia sudah menjadi budaya bahwa biasanya istri yang masak di rumah. Sudah menjadi budaya. Sudah menjadi adat kebiasaan, ya. Nyuci pakaian, ya. Itu walaupun kewajiban suami, tetapi sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi istri yang nyuci pakaian. Ya, tetapi kalau ada waktu-waktu senggang ya karena suami bekerja, ya dibantulah, bantu masak di dapur, ya, bantu nyuci pakaian, kan seperti itu. Nah, oleh karena adat budaya kita seperti itu, ya, yang seharusnya menjadi kewajiban suami tadi ngasih makan, ya, pakaian, ya. Ternyata istri ikut membantu di dalam rumah tangga. Coba kalau istri tidak bantu, Pak, dan nyiapkan kita makanan, dan nyiapkan kita pakaian bersih, kira-kira kita kerja tenang apa enggak? Oleh karena itulah, ya, ulama-ulama kita di Indonesia menetapkan adanya harta bersama itu, karena di dalam rumah tangga tadi ada kerjasama tadi, ya. Padahal kalau istri pengen tidur saja bisa dia di rumah, kewajiban suami, ya. Nah, ada keluarga saya yang kerja di Saudi Arabia, ya, jadi pembantu di sana. Kalau jadi pembantu ini kan berarti majikannya orang kaya kan, orang kaya, ya. Jadi dia bilang, ya, jadi istri majikannya itu ya nggak ada kerja apa-apa di rumah, ya, nggak ada kerja apa-apa di rumah. Dia mempercantik diri saja, tugasnya satu saja, melayani suaminya. Di suaminya datang dari bekerja, dilayani, ya. Dilayani, ya, untuk di dalam kamar saja, ya. Karena apa? Karena pembantu sudah ada, semua urusan sudah ada. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang seperti itu, maka tidak perlu ada harta bersama, karena semua sudah difasilitasi oleh suami. Jadi istri tidak ada bantu apa-apa itu, ya, karena semua pekerjaan rumah pakai pembantu, ya, semua pekerjaan rumah pakai pembantu. Nah, jadi itu kembali ke konsep fikih klasik jadinya. Nah, sekarang ini, ya, karena istri tidak paham, mohon maaf, karena suami tidak paham kewajibannya, diantara alasannya mengajukan cerai itu, ya, diantara alasan suami ini mengajukan cerai ke pengadilan, istri tidak memasakkan makanan, istri tidak menyucikan pakaian katanya. Nah, di antara alasan suami ini ngajukan cerai ke pengadilan, ya, istri tidak mengurus rumah tangga katanya, tidak masak, tidak nyuci. Itu alasan di antara alasan suami. Padahal itu kewajiban suami, ya, kewajiban suami. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini suami yang nggak paham. Oh, sebenarnya kewajiban dia ngasih makan, ngasih nafkah istrinya dan anak-anak, ya, ngasih pakaian yang bersih, gitu ya.
ngasih tempat tinggal, ya, ngasih pendidikan, ngasih perhatian dan kasih sayang. Nah, kalau ada sengketa harta bersama, ya, ini biasanya sengketa harta bersama ini kalau terjadi perceraian, kalau terjadi perceraian biasanya bersengketa. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Kalau bisa, ya diselesaikan secara kekeluargaan saja, ya. Tidak usah sampai diajukan kepada pengadilan agama, ya. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, wassulhu khair, perdamaian itu paling baik. Ya. Jadi segala sesuatu itu kalau ada sengketa, ya sebaiknya diusahakan perdamaian dulu, ya, mediasi dulu, ya, di rumah, di keluarga, ya. Kalau tidak bisa, ya jalan buntu, baru diajukan ke pengadilan agama. Karena kalau diajukan di pengadilan agama, ya itu jelas sudah mengeluarkan biaya, ya. Kalau yang diperiksa itu rumah, ya, ada punya rumah, mobil, ya, ada punya tanah, harta bersama itu yang dibagi, ya. Kalau diajukan ke pengadilan agama, ya, nanti pihak pengadilan agama akan turun, ya, meninjau objek-objek harta bersama, datang ke tanah. Ya, itu semua biayanya. Kalau ada pengamanan, ya perlu pengamanan kepolisian, nah, itu dibebankan kepada pihak tadi, kepada suami istri tadi, ya. Nah, nanti akan banyak mengeluarkan biaya. Nah, jadi diusahakan, ya, untuk berdamai saja, ya, melalui mediasi di rumah tangga, ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk, ya. Ini ada yang mau bertanya atau cukup? Hari ini hari libur, ya, anak-anak udah masuk sekolah kan? Cukup, ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.